ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kita ke kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari, yaitu kitab berjudul Al-Matla'. Al-Matla' ini merupakan kitab mantiq syarah dari Isahuji yang penulisnya diperselisihkan apakah seorang muslim yang bernama Syekh Athiruddin Al-Abhari atau satu lagi seorang non muslim, wallahu alam. Nanti akan kita bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita membahas satu kitab, saya lebih dulu pengen ngaji biografinya atau mudzakarah atau membacakan biografinya penulis kitab yang akan kita kaji, yakni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kenapa penting untuk kita memahami biografi seorang penulis kitab sebelum kita belajar kitab? Karena dengan kita paham biografi seorang penulis, maka ada robitoh, ada hubungan robitoh, entah itu robitoh zahir maupun batin. Robitoh zahir antara lain kita bisa jadi semangat ngaji karena kita tahu kemuliaan atau keagungan sang penulis. Jadi kadang orang itu suka baca buku bukan karena dia tahu isinya bagus, tapi dia tahu penulisnya ini bagus. Antara lain saya, kalau misalnya saya mau baca buku, itu yang saya lihat pertama penulisnya siapa. Ya kalau saya mau baca buku, kalau wah ini penulisnya saya tahu, tulisan-tulisannya, karya-karya dia yang lain pernah saya baca dan bagus. Nah, nanti kalau ada bacaan-bacaan atau karya tulis dia yang baru, saya beli. Jadi yang saya lihat penulisnya, karena saya tahu qimah dari sang muallif, qimatul muallif. Yakni harga, ya bukan harga. Qadr, tingkatan. Nah, itu tadi keagungan seorang penulis. Itu secara zahir. Kalau secara batin tentu saja kalau misalnya kita itu tahu kenal dengan seorang penulis, maka ada semacam robitoh batiniyah, hubungan batin antara kita sebagai pembaca dengan penulis, sehingga nanti bisa dimudahkan faham, harapannya begitu. Dan juga karena sabda Nabi, beliau pernah bersabda fi dzikris sholihin tangzilur rahmah. Kata baginda Rasulullah SAW, dalam menceritakan orang-orang soleh, tangzilur rahmah, Allah akan turunkan rahmat. Jadi rahmat Allah turun ketika diceritakan disebutkan kisah-kisah orang-orang soleh. Yang pertama nama beliau julukannya Zainul Millatu Waddin, Qadil Qudat, Syekhul Islam, Syekh Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari Al-Azhari. Beliau lahir di daerah Sunaikah, salah satu daerah di Mesir sana, Mesir Asy-Syarqiyah, daerah Sunaikah. Kenapa? Waduh, saya nggak tahu. Saya orang baru di sini, Mas. Saya nggak tahu apa-apa. Saya masih buta apa jenenge? Buta maps. Masih suka nyasar. Ya pokoknya di Sunaikah, begitu saya lihat di biografinya. Saya baca biografinya di mana? Raf'u A'lami An-Nasr itu. Raf'u A'lami An-Nasr fi dzikri auliya Misr. Lahir di Sunaikah tahun 826 Hijriah. Kemudian pindah ke Kairo tahun 841. Itu artinya beliau pindah ke Kairo umur 15 tahun. Sebelum ke Kairo sudah hafal Quran. Jadi biasa ya, tradisi ulama zaman dulu itu hafal Qurannya ketika masih muda, masih sebelum remaja. Kalau kita katakan remaja itu belasan, berarti di bawahnya itu muda. Ya nggak muda juga, remaja ya muda. Di bawah remaja ya istilahnya anak-anak. Nah itu hafal Quran mesti umur masih belia, masih kecil. Beda sama kita udah umur 20-an, masih susah
Murojaah. Bahkan masih susah ngapal. Nah, beliau ngaji ke Al-Azhar, kemudian terakhir beliau wafat tahun 926. Umurnya panjang, Masya Allah. Umurnya 103 tahun. Umurnya berapa? 103 tahun. Beliau cerita kepada muridnya, murid kesayangannya, Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Beliau punya murid kesayangan, Syekh Abdul Wahab Sya'roni, yang makomnya di Babu Syariah itu. Makomnya di dekat Babu Syariah. Itu termasuk murid kesayangan beliau. Dan beliau panjang sekali menulis biografinya Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Tobaqatul Al-Mutawassit fit Tobaqah. Tobaqatul Mutawassit. Punya kitab Tobaqat, ada Al-Mutawassit, nanti ada macam-macam lah. Nah, beliau panjang sekali menulis biografinya Syekh Zakaria Al-Ansori karena itu guru beliau langsung. Dan Syekh Zakaria Al-Ansori banyak curhat ke muridnya ini, yaitu Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Jadi banyak cerita-cerita beliau yang nggak diceritakan ke orang lain tapi diceritakan ke Syekh Abdul Wahab. Antara lain misalnya, Syekh Abdul Wahab cerita dalam kitabnya bahwa beliau suatu ketika diceritai sama Syekh Zakaria. Abdul Wahab, saya mau cerita. Tapi kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Saya cerita perjalanan hidup saya mulai dari awal sampai akhir. Kaget, kok sampai akhir? Padahal beliau belum wafat kok udah pengen cerita perjalanan hidup mulai dari awal sampai akhir. Dan emang beliau itu punya banyak karomah. Siapa namanya? Syekh Zakaria. Dan Syekh Abdul Wahab Sya'roni juga karomahnya luar biasa banyak. Terkenal wali lah dua orang ini. Nah, Syekh Zakaria cerita sama siapa namanya? Muridnya ini. Waktu saya di Azhar, kan masih muda tuh umurnya, belasan tahun. Pindah ke Azhar umur 15 tahun. Ngaji di Azhar, miskin, gak punya duit. Gak punya apa? Gak punya duit. Beliau itu suka malam-malam munguti kulit semangka di tempat tempat wudhu. Di tempat wudhu itu beliau biasa nemukan kulit semangka bekas orang makan itu, yang putih-putihnya itu. Nanti beliau ambil, beliau cuci, terus beliau makan. Itu makanan beliau, lama sekali beliau makan itu. Bahkan dalam Raf'u Alamin Nasr itu ditulis bertahun-tahun. Jadi bertahun-tahun makan malamnya adalah apa? Kibdah, bukan kibdah. Makan malamnya adalah kulit semongko. Makan malamnya kulit semangka. Dan itu terjadi selama beberapa tahun. Sampai akhirnya tiba-tiba beliau ketemu sama seseorang yang tidak beliau kenal. Habis itu dibilang, udah kamu kalau mau makan sama saya aja. Intinya tiba-tiba datang orang, terus nggak tahu gimana, tahu keadaannya, terus diajak makan, dikasih makan, berkawan selama beberapa tahun juga, sampai suatu malam kawannya ini di Masjid Al-Azhar, di Jami Al-Azhar begitu, nyuruh Syekh Zakaria naik mimbar Azhar. Kamu naik mimbar sini. Ngapain? Pokoknya kamu naik dulu. Naik satu tangga, naik lagi, naik satu tangga lagi, terus naik lagi, terus sampai atas, sampai puncak, sampai atas, sampai mimbar paling atas. Kemudian saat sudah sampai di atas, beliau tanya, ada apa? Saya mau ramal kamu. Diramal Syekh Zakaria. Nanti umurmu panjang sampai 103 tahun. Kamu nanti akan melihat kamu menjadi orang besar, menjadi Syekhul Islam, menjadi Qadhil Qudah. Dan kamu akan melihat murid-muridmu juga menjadi orang-orang besar. Terus diramal masa depannya diramal sampai akhirnya, tapi terakhir nanti sebelum kamu wafat, beberapa tahun sebelum kamu wafat, kamu akan buta. Kamu akan kehilangan kedua matamu. Terus beliau tanya, emang saya harus buta dulu sebelum wafat? Ya, itu takdirmu, kata orang ini. Udah, setelah itu tiba-tiba orangnya entah ngilang, nggak pernah ketemu lagi, wallahu alam. Nah, itu diceritakan oleh Syekh Zakaria sendiri kepada muridnya Syekh Abdul Wahab Sya'roni, murid kesayangan. Nah, di antara kesukaannya Syekh Zakaria ini, beliau itu kalau di Masjid Azhar suka iktikaf di genteng, di Sutuh, di genteng Azhar. Suka iktikaf di situ, suka kholwat di situ. Dan beberapa kali nulis kitab di situ juga. Wallahu alam sekarang masih boleh nggak itu di ada orang naik ke sana, kayaknya udah nggak boleh. Beliau ini alim alamah, dijuluki Syekhul Islam,
orang yang mendapat gelar Syekhul Islam seperti Imam Ibnu Hajar kemarin yang kita pelajari kitabnya, ini nggak sembarangan. Syekhul Islam ini hanya diberikan kepada seseorang yang memang bisa mentahqiq seluruh kitab-kitab turath dalam Islam, kitab-kitab keilmuan Islam. Jadi orang kalau bisa mentahqiq seluruh fan-fan keilmuan dalam Islam, mulai dari nahwu, shorof, kemudian mantik, balaghah, dan seterusnya sampai fikih, sampai usul fikih, sampai ilmu kalam, itu baru layak mendapat gelar apa? Syekhul Islam. Dan memang beliau banyak mentahqiq seluruh, kalau kita lihat beliau punya sekitar 80-an karya yang ditulis sama Syekh Abdullah Sya'roni, 80 atau 70 saya lupa. Sekian karyanya itu kalau kita lihat dari berbagai macam bidang. Dan semua kitabnya muktamad. Semua kitabnya apa? Muktamad. Misalnya dalam usul fikih. Dalam usul fikih beliau punya kitab Lubul Usul. Lubul Usul itu adalah ringkasan dari Jam'ul Jawami'. Nanti kitab Jam'ul Jawami' itu udah ringkasan. Jam'ul Jawami' itu ringkasan dari berapa ratus kitab begitu saya lupa. Di berapa ratus kitab diringkas dari Jam'ul Jawami', sama Syekh Zakaria diringkas lagi menjadi Lubul Usul. Usul fikih Jam'ul Jawami' kumpulannya dari banyak kumpulan kitab diringkas menjadi Lubul Usul. Terus sama beliau disyarahi lagi Lubul Usul itu menjadi Ghayatul Wusul. Nah, nanti Ghayatul Wusul disyarahi lagi sama seorang kiai Jawa namanya Syekh Sahal Mahfud menjadi Thariqatul Fusul. Kemudian beliau juga punya kitab Ilmu Kalam Syarah Tawali'. Itu juga kitab kalam yang sangat tinggi. Tawali Anwar disyarahi sama Syekh Zakaria namanya Syarah Tawali. Dalam mantik beliau juga yang akan kita kaji insyaallah Matla' syarahnya Isa Huji. Dalam tajwid beliau punya kitab Tuhfatu Nujaba'ul Asr. Tuhfatu Nujaba'ul Asr. Dalam nahwu beliau punya kitab Syarah Syudhurud Dhahab. Dalam qiraat beliau punya kitab Ad-Daqaiq Al-Muhakkamat. Dalam tafsir beliau punya kitab Fathur Rahman, Fathul Jalil. Tafsirnya tafsir Baidawi, ta'liq atau syarah dari tafsir Baidawi. Dalam hadis beliau punya Tuhfatul Bari fi Syarhil Bukhari. Nah, bukan Fathul Bari loh ya, Tuhfatul Bari. Kalau Fathul Bari itu punya Imam Ibnu Hajar yang kemarin. Ini Tuhfatul Bari. Beliau juga punya mustalah syarah Alfiyah Iraqi. Alfiyah Iraqi beliau punya syarahnya. Terus dalam Burdah beliau juga punya syarah Burdah, Zubdatur Ra'iqah, syarah Burdah. Kemarin banyak dinukil sama Syekh Qonati. Syarah Burdah namanya Az-Zubdah Ar-Ra'iqah. Dalam tasawuf beliau punya syarah Risalah Kusyairiyah. Risalah juga syarah Risalah Syekh Arsalan dalam tasawuf. Fikih apa lagi? Lebih banyak lagi. Beliau punya kitab Asnal Matalib. Ini dipelajari di banyak sekali pesantren-pesantren di Jawa, Asnal Matalib. Kemudian yang dipelajari di pesantren saya Fathul Wahab, itu syarah dari Tuhfatu Manhajut Tulab. Manhajut Tulab itu adalah ringkasan dari Minhajut Thalibin punyanya Imam Nawawi. Kitab Muqtamad Madzhab Syafi'i. Diringkas sama beliau menjadi Manhajut Tulab, kemudian disyarah oleh beliau menjadi Fathul Wahab. Dan kitab fikih kesayangan beliau Tahrir Tangkih Lubab, itu kitab fikih kesayangan beliau, disyarah juga oleh beliau menjadi apa? Tuhfatut Tulab. Di kitabnya luar biasa banyak, hampir di semua fan keilmuan Islam, dan semuanya apa? Muktamad semua. Maka beliau diberi gelar Syekhul Islam. Beliau juga punya kitab tentang pandemi. Kitabnya judulnya Tuhfatur Raghibin fi Bayani Amri At-Tawa'in. Ini adalah syarah dari kitab gurunya yaitu Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar punya kitab namanya Badlul Ma'un fi Fadilati Ta'un. Itu kitab tentang pandemi. Beliau hidup di masa pandemi dan 3 orang putrinya wafat karena pandemi. 3 orang putrinya Imam Ibnu Hajar wafat karena pandemi. Maka beliau nulis kitab Badlul Ma'un fi Fadilati Ta'un. Fadilahnya orang yang mati kena pandemi. Loh ya, orang yang wafat karena pandemi itu antara lain mendapat fadilah, kalau dalam Islam itu mendapat pahala syahid. Asal Islam loh ya. Kalau non Islam ya enggak. Oke. Kenapa? Wallahu a'lam, itu nanti urusan dia sama Allah. Oke.
Di antara murid-muridnya yang hebat tentu saja Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syihabuddin Ar-Romli. Ini Romli Kabir ya. Kalau kita ziarah ke makomnya Imam Romli di depan Babu Syari itu di dekat pasar itu kan ada dua Romli itu. Imam Romli Kabir, Imam Romli Kabir dan Imam Romli Shaghir. Yang Romli Kabir itu namanya Syihabuddin Ar-Romli. Kalau yang anaknya Romli Shaghir namanya Syamsuddin Ar-Romli. Yang nulis syarah Minhaj itu Nihayatul Muhtaj itu adalah anaknya yaitu Syamsuddin Ar-Romli. Muridnya siapa namanya? Imam Zakaria, itu yang ayahnya Imam Romli Kabir. Kemudian beliau di antara murid terbesarnya juga adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi lucu, beliau itu pernah ditanya, "Syekh, kenapa jenengan jadi alim? Kenapa jenengan jadi orang alim?" Maka beliau jawab, "Duqiqtu baina hajarain." Aku itu diapit oleh dua hajar. Hajar yang pertama gurunya sendiri yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hajar yang kedua adalah muridnya. Jadi orang itu kalau misalnya ya gurunya orang alim, muridnya orang alim, maka mau nggak mau dia terpaksa jadi orang alim. Kenapa? Karena kalau mau belajar sama gurunya yang orang alim, kok orang itu mau belajar sama orang alim nggak persiapan, nggak mutolaah dulu sebelum belajar, kosong. Sampai majelis bingung, hula-hulu iki apa mbak sopo, nggak jelas. Jadi kalau mau belajar sama orang alim yang ilmunya dalam, itu sebelum ngaji jangan datang ke majelis, nggak boleh kosongan, harus sudah baca dulu, harus baca ini, baca itu, dan seterusnya. Kami waktu dulu takhusus juga begitu. Jadi masuk ke kelas itu bukan kosongan, jadi udah persiapan begitu, udah punya beberapa referensi, datang ke kelas tinggal kita presentasikan. Kalau perlu kita diskusikan, kita debatkan. Jadi ngajinya model begitu. Kalau ngaji model begini kan ngaji sama orang awam. Ngaji sama orang awam. Bukan ngaji bro. Iya. Kalau sama Imam Malik nggak mau Imam Malik ngaji begini. Imam Malik itu kalau ngaji modelnya muridnya baca. Nah, jadi ini nanti syarah matlak kalian yang baca ya. Oke, kemudian nah itu tadi. Jadi beliau bilang saya diapit dua hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani sama Ibnu Hajar Al-Haytami, akhirnya jadi orang alim. Dan itu tadi, kalau mau belajar harus mutolaah, dan kalau mau ngajar karena tahu muridnya itu alim, mau nggak mau harus mutolaah. Kalau nggak gitu bisa dibantah sama muridnya sendiri. Nah, jadi termasuk maziyah, keutamaan punya murid alim itu adalah gurunya mau belajar. Jadi kalau model kayak saya gini menghadapi kalian, menghadapi Zidan itu kan gak usah kita pakai. Nah, tinggal baca satu kitab, dua kitab, ketik di laptop, sampaikan, selesai. Karena kalaupun saya salah nggak ada yang bantah, karena nggak ada yang tahu. Datang ke sini kosongan semua. Datang ke sini kosongan semua, nggak ada yang bantah. Jadi ya segitu. Oke. Itu tadi kata beliau apa? Dukik tu apa Riz? Dukik tu baina hajarain. Dukik tu baina hajarain. Nah, kalau ketemu Imam Ibnu Hajar ngajar murid semacam Imam Ibnu Hajar ya kudu mutolaah. Tapi kalau sama Rizky yo ngarang aja nggak ketahuan ya Riz. Ngarang nggak ketahuan. Ya Allah, astagfirullah. Nggih. Nah, beliau itu termasuk wali, sering ketemu Nabi. Sering mimpi ketemu Nabi. Pernah suatu ketika beliau lama nggak ketemu Nabi, nggak mimpi ketemu Nabi, lama sekali. Minggu pertama nggak ketemu Nabi, minggu kedua nggak ketemu Nabi, sampai beberapa bulan nggak ketemu Nabi, galau. Beliau amalan, doa, masih nggak ketemu Nabi. Sampai akhirnya suatu malam beliau mimpi ketemu seorang lelaki begitu, terus dikasih tahu, kalau kamu mau mimpi ketemu Nabi lagi, saya kasih amalan. Ini saya dengar ceritanya dari Habib Ali Al-Jufri. Beliau dikasih amalan. Amalannya apa? Amalannya yang pertama, kamu baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sebanyak 116 kali sebelum tidur. Sebelum tidur kamu baca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian, yang pertama bukan itu. Yang pertama baca Ana fi jahika ya Rasulullah. Nah, yang pertama baca Ana fi jahika ya Rasulullah sebanyak 116 kali.
sebelum tidur. Ana fi jahika ya Rasulullah. Yang kedua baru baca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Juga sebanyak 116 kali. Yang terakhir membaca assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah dhaqat hilati adrikni. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah dhaqat hilati adrikni sebanyak 116 kali. Maka betul malamnya beliau langsung cash mimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi, nangis, kemudian bilang sama Nabi, tanya, ya Rasulullah, kenapa jenengan sudah lama tidak berkunjung ke dalam mimpi saya? Biasanya mesti setiap minggu, seminggu sekali itu Nabi berkunjung ke mimpinya Syekh Zakaria Al-Ansori. Tapi kali ini enggak. Maka dijawab sama Nabi, karena tiga hal. Yang pertama, saya tidak terlalu suka melihat kamu pakai sorban terlalu besar. Sampai sorbanmu itu melebihi pundakmu. Karena ketika kamu pakai sorban terlalu besar, kamu itu punya rasa di dalam dirimu bahwa kamu itu orang besar. Dipanggil Syekhul Islam, Qadhi Qudhoh, dan seterusnya. Maka kata Syekh Zakaria, ya sudah ya Rasulullah, kalau begitu saya lepas saja sorban saya. Kata Nabi, jangan dilepas. Tetap kamu pakai, tapi dikecilkan. Jangan terlalu besar, dikecilkan, tetap dipakai. Apa Nabi yang kedua? Yang kedua, setiap kali kamu dipanggil Syekhul Islam, di hatimu itu selalu ada rasa bangga. Dan kalau kamu tidak dipanggil Syekhul Islam, kamu marah. Jadi Nabi kan tahu asroru ummatihi, tahu rahasia-rahasia umatnya. Jadi kalau di hadapan Nabi itu kebuka, udah nggak ada yang bisa disembunyikan. Hatimu itu udah dibuka sama Allah di hadapan Nabi. Kamu kalau dipanggil Syekhul Islam bangga, dan kalau orang nggak manggil kamu Syekhul Islam, kamu marah. Langsung ya udah, kalau ya Rasulullah, kalau begitu saya tobat. Dah, saya tobat. Mulai sekarang saya tobat. Saya akan berusaha hati saya ini tidak marah kalau dipanggil Syekhul Islam, tidak ada mau dipanggil Syekhul Islam, mau tidak dipanggil Syekhul Islam, hati saya tidak berubah. Saya tobat. Yang ketiga, setiap kamu menulis kitab, kamu tulis di situ kultu. Dan setiap kamu nulis kultu, itu di hatimu ada perasaan kultu, kataku, menurutku. Dan kalau kalian familiar dengan kitabnya Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansori, memang banyak. Beliau itu mentahrir, mentarjih pendapat-pendapatnya ulama sebelum beliau, misalnya Imam Nawawi dan seterusnya. Itu mesti pakai kultu. Karena itu untuk membedakan antara ini pendapatnya Imam Nawawi, ini pendapat saya. Ini pendapat Imam Nawawi yang saya tidak setuju, karena menurut saya yang betul semacam ini, yang lebih tepat semacam ini. Maka pakai kultu. Karena kan kitabnya Manhajut Thullab itu kan ringkasan dari kitabnya Imam Nawawi. Terus sama beliau disyarah Fathul Wahhab. Nah, di Fathul Wahhab itu beliau sering pakai kultu. Lah kata Nabi, lah itu kata-kata kultu itu. Ketika kamu nulis kultu itu apa? Ada perasaan. Ya Rasulullah, itu kitab-kitab saya udah nyebar kemana-mana. Mulai saat ini saya akan nggak nulis kultu lagi, tapi kitab-kitab yang sudah nyebar itu saya nggak bisa apa? Ya nggak bisa diambil lagi, udah nyebar. Terus kadung dicetak, sudah kadung disalin banyak orang, sudah kadung nyebar, saya nggak bisa ini lagi. Udah saya tobat, mulai sekarang saya nggak akan nulis kultu lagi. Baru semenjak itu beliau sering lagi jumpa mimpi ketemu Nabi. Nah, apalagi sekarang alasan nggak ketemu Nabi ya karena nulis buku, karena pengen apa? Royalti. Itu tambah itu. Syekh Zakaria yang nggak pengen royalti aja, cuman gara-gara nulis kultu. Kalau zaman sekarang kan nulis kan biasa. Menurut saya, menurut pendapat, apalagi zaman sekarang, orang itu lebih suka nukil mungguhnya sendiri daripada nukil ulama besar. Jadi seolah-olah dia mensejajarkan dirinya dengan orang besar. Saya udah setara dengan Ibnu Hajar. Nah, oke, Ibnu Hajar punya pendapat sendiri, saya punya pendapat sendiri. Anta rajul wa ana rajul. Ya Allah. Ente ngaji di mana? Ngajimu kapan? Kenapa? Oke. Nah, di antara amalan beliau yang beliau anjurkan kepada muridnya, kalau kamu sakit maka ngaji. Jadi kalau kamu sakit malah jangan
nggak masuk ngaji, tetap ngaji, tetap belajar. Kalau kamu sakit belajar, nanti asbab belajar itu kamu doa sama Allah, ya Allah dengan belajar ini sembuhkan sakit saya. Dan itu seringkali mujarab dipraktekkan sama muridnya Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Sering beliau sakit kepala atau sakit apa begitu, sama Imam Ibnu Hajar, masuk kelas, tetap masuk kelas, sakit kepala masuk kelas. Nah, nanti dengan masuk kelas itu, dengan belajar, dengan baca kitab, tawasul, ya Allah sembuhkan penyakit saya, dan langsung sembuh. Itu yang sering dialami oleh muridnya yaitu Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Apalagi? Mau sakit hati, sakit kepala, sakit jantung, rematik. Oh, itu maksudnya cerita diri sendiri. Apa? Cerita pribadi, masalah pribadi nih. Sakit hati itu. Oke. Beliau wafat tahun 926 Hijriah. Wafat tahun 926 Hijriah, dimakamkan di dekat makamnya Imam Syafi'i. Dan itu ada ceritanya. Jadi beliau itu ahli kasyaf. Bisa baca pikiran orang. Bisa baca ya 1-2 kali lah atau beberapa kali bisa baca pikiran orang. Suatu ketika murid kesayangannya ini yaitu Syekh Abdul Wahab Sya'roni itu mimpi tentang beliau. Tapi mimpinya nggak diceritakan. Maka pagi-pagi ketika lagi ngaji Syarah Bukhari, Syekh Abdul Wahab Sya'roni masuk kelas, ditanya, Abdul Wahab, kamu mimpi apa semalam? Kaget, saya nggak cerita apa-apa tahu. Mana diceritakan, Syekh saya mimpi semalam ngelihat jenengan, ngelihat antum naik kapal. Di sebelah kiri antum ada Imam Syafi'i. Kapal itu jalan nyusuri, pokoknya tempat-tempat indah lah. Intinya engkau bersebelahan dengan siapa? Imam Syafi'i. Diceritakan mimpinya mulai dari awal sampai akhir. Kemudian Syekh Zakaria Ansori mengatakan, kalau mimpimu itu benar nanti berarti saya akan dimakomkan di dekat Imam Syafi'i. Berarti nanti makom saya di dekat apa? Makamnya Imam Syafi'i, kata beliau. Nah, ternyata sebelum wafat, mendekati wafat, kan tempatnya Imam Syafi'i itu kan memang ini, menjadi tempat ya semacam tempat yang sejak dulu itu sudah menjadi semacam tempat yang memang diwakafkan lah, sehingga nggak sembarang orang bisa asal dikubur di situ. Kalau nggak ada misalnya keputusan dari pemerintah raja saat itu, nggak bisa orang tiba-tiba saya minta dikuburkan sama Imam Syafi'i. Oke, kalau gitu dikubur, nggak bisa asal kuburkan begitu. Beliau itu oleh murid-muridnya mau dimakamkan di dekat rumahnya di daerah Babun Nasr sana. Itu kan jauh tempatnya dari makam Imam Syafi'i. Mau dimakamkan di mana? Di Babun Nasr. Nah, maka murid-muridnya yang dulu ikut menyaksikan Syekh Abdul Wahab Sya'roni mimpi ketemu mimpinya Syekh Abdul Wahab Sya'roni itu kan disaksikan banyak kawan-kawannya. Terus kemudian diramal sama Syekh Zakaria bahwa beliau akan dimakamkan di samping makam Nabi. Itu pada bilang, walah kamu bohong kamu ya, mimpimu itu dusta ya, kata teman-temannya ke Syekh Abdul Wahab. Dia diem aja. Tiba-tiba setelah ini udah jenazah mau digotong ke pemakaman yang udah digali, tempat kuburnya liang lahatnya udah digali di daerah Babun Nasr sana. Makam beliau digotong, tiba-tiba ada utusan dari wali Mesir ketika itu, Qoitaba. Wali Mesir ketika itu namanya Qoitaba. Qoitaba itu dulu ya lumayan dekat lah sama Syekh Zakaria Al-Ansori. Walaupun sebetulnya Qoitaba itu Syekh Zakaria itu nggak terlalu setuju sama Qoitaba, tapi Qoitaba itu bagusnya dia mau nerima nasihat walaupun dicaci maki. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu sering diundang ke istana begitu, cuman untuk nasihati wali Mesir ketika itu yaitu Qoitaba. Bahkan Syekh Zakaria itu kan beliau selalu datang ke tempat rumahnya Qoitaba terus bilang, saya kalau nasihati nggak pakai bumbu, saya apa adanya, kata-kata saya kasar, siap nggak kamu terima? Ya sudah apa-apa, silahkan. Dicaci maki di depannya, nah, kesalahanmu ini dan seterusnya. Nah maka karena kedekatan ini dengan Qoitaba ini pengen mensolati jenazahnya Syekh Zakaria secara langsung, nggak mau ghaib, maunya nyolati secara langsung. Tapi beliau itu sakit,
Waktu itu beliau lagi sakit, akhirnya dia nyuruh ajudannya untuk datangi murid-muridnya Imam Zakaria, membawa jenazahnya Imam Zakaria ke tempat dia supaya dia bisa nyolati. Akhirnya dibawalah itu jenazahnya yang mau dikuburkan tadi, dibawa ke tempatnya Qoitabah. Sampai di tempatnya Qoitabah, terus dikatakan, wis gini aja, dikuburkan di dekat sini aja, di dekat makomnya Imam Syafi'i. Supaya nanti kalau saya ziarah tidak jauh-jauh. Ya, kalau ke daerah Babun Nasr jauh. Zaman dulu nggak ada Tremco, nggak ada tuk-tuk, nggak ada. Kalau mau dimakamkan di dekat daerah Babun Nasr jauh. Akhirnya disuruh dimakamkan di dekatnya Imam Syafi'i. Akhirnya terbuktilah mimpinya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau wafat tahun 926 Hijriah. Beliau ini punya sanad keguruan yang sambung kepada kita karena Syekh Zakaria Al-Ansori ini adalah muridnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian Imam Jalaluddin Mahalli murid dari Syekh Syamsuddin Barmawi. Syekh Syamsuddin Barmawi murid dari Syekh Badruddin Zarkasi. Imam Zarkasi muridnya Imam Isnawi. Imam Isnawi muridnya Syekh Taqiyuddin As-Subki. Dan Syekh Taqiyuddin As-Subki ini beliau kitabnya banyak sekali dikaji di pesantren-pesantren dan juga termasuk Nasiru Ahli Sunnah wal Jamaah pada zamannya. Beliau ketika itu yang memutuskan untuk memenjarakan Syekh Ibnu Taimiyah karena dianggap menyeleweng. Maka karena ketika itu beliau qadhinya Taqiyuddin As-Subki, beliau memutuskan ini Syekh Ibnu Taimiyah udah banyak nyeleweng, nyesatkan umat, dipenjara. Ngaku bertobat, dikeluarkan, ternyata berulah lagi, penjara lagi. Terus sampai berkali-kali, terakhir wafat di penjara. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian sanad Quran kita itu mesti rata-rata nanti nyambungnya ke Syekh Zakaria Al-Ansori. Coba kamu lihat kalau kamu punya sanad Quran lo ya. Dan insya Allah harusnya kamu punya, kalau kamu pernah ngapalin Quran. Nanti dari gurumu, nanti kamu lihat abad ke-10 Hijriah. Guru-guru sanad Quranmu di abad ke-10 Hijriah itu mesti rata-rata. Itu mesti nanti bermuaranya ke Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Karena memang ketika itu di abad ke-10 itu beliau itu menjadi musnidud dunya. Seluruh sanad-sanad dipegang sama beliau, hadis, Quran, qiraah dan seterusnya. Termasuk di mana? Di Kudus itu. Tahu Kudus kan? Di Indonesia, daerah Kudus Indonesia itu loh. Itu kan pesantren-pesantren yang terkenal apal Qurannya kuat. Daerah Kudus itu. Itu juga sanad Qurannya nyambungnya ke Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau punya dua murid ya, yang terkenal itu tadi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli, sama satunya lagi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu Imam Ibnu Hajar Haytami dengan Imam Romli itu termasuk muhakkik terakhir dari mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu sudah ditahrir, ditahqiq beberapa generasi, mulai dari Imam Muzani, kemudian Imam Mahalli, kemudian Imam Haromen maksudnya, kemudian Imam Ibnu Hajar, Imam Ghazali, kemudian Imam Nawawi, kemudian baru ke ya Imam Zakaria termasuk Al-Ansori, baru ke muridnya lagi yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Romli sing kafir apa sogir? Yang sogir kalau ini. Yang sogir, ya? Apa? Muhakkik sogir. Ya, yang kitab yang yang termasuk rival. Nah, rivalnya Imam Ibnu Hajar Haytami itu yang sering disebut. Pokoknya kalau orang Mesir itu yang diambil pendapat-pendapatnya Imam Romli, tapi kalau orang selain Mesir itu rata-rata ngambil pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Itu yang dimaksud Imam Romli Shogir. Tapi muridnya Syekh dua-duanya. Yang kafir. Dua-duanya. Kemudian Imam Zakaria ini Imam Zakaria Al-Ansori ini kan punya murid Ibnu Hajar Haytami. Imam Ibnu Hajar Haytami punya murid yang nulis kitab Fathul Mu'in yang dikaji di pesantren Indonesia, namanya Syekh Abdul Aziz Al-Malibari. Syekh Abdul Aziz Al-Maribari itu diantara murid yang terkenal alim. Beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga punya murid dari Indonesia, yaitu Sunan Kudus alias Sayyid Ja'far Shadiq. Jadi Sunan Kudus itu muridnya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu menurut salah seorang sejarawan Indonesia ada namanya Ginanjar Sya'ban. Nanti bisa kalian cek
tulisan-tulisannya. Jadi menurut beliau setelah diteliti katanya Sunan Kudus yaitu Sayyid Ja'far Shadiq itu masih muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu muridnya siapa? Imam Zakaria Al-Ansori. Yang mau saya sampaikan di sini adalah sebetulnya ilmu yang mau kita pelajari ini adalah ilmunya gurunya guru-guru kita. Bukan ilmu asing. Walaupun misalnya, loh tapi saya nggak pernah belajar mantik. Saya waktu di pondok nggak pernah saya belajar mantik. Saya cuman hafalan Quran. Ya, kamu cuman hafalan Quran barangkali, tapi guru-guru kamu kalau direntet ke atas, guru-guru kita kalau direntet ke atas itu nanti nyambungnya mesti ke Imam Zakaria, Imam Ibnu Hajar dan seterusnya yang mereka ini menguasai seluruh cabang ilmu. Lah karena orang di era sekarang itu sudah jarang sekali yang bisa menguasai seluruh cabang ilmu, maka yang dikuasai fan-fan tertentu. Ada yang kiai yang ahli fikih saja, ada yang ahli usul fikih, ada yang ahli qiraat, ahli Quran saja, ada yang ahli ini, ahli itu. Jadi ilmu dari guru-gurunya yang dulu itu dikuasai satu orang dibagi menjadi beberapa orang. Lah sehingga ilmu yang mau kita pelajari ini yaitu ilmu mantik ini adalah sebetulnya ilmu dari gurunya guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Insyaallah besok kita langsung masuk ke materi. Saya barangkali ceritakan dulu sejarah ilmu mantik sampai nanti mulai dari Aristoteles, terus kemudian disadur ke peradaban Islam, kemudian ditahrir oleh ulama-ulama Islam sampai siapa saja nanti ulama-ulama Islam yang ahli mantik yang muktamad kitab-kitabnya dan seterusnya sampai Isa Guji itu karangannya siapa, terus apa kelebihan misalnya matlak syarah Isa Guji dibanding syarah-syarah yang lain dan seterusnya insyaallah akan kita kaji besok. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Peletakan Syekhul Islam Nyawa. itu yang memberikan siapa, umat atau? Ya aslinya ulama-ulama selepasnya. Jadi banyak ulama itu mendapat gelar Syekhul Islam setelah beliau wafat. Setelah wafat baru diberi gelar Syekhul Islam. Imam Ghazali itu mendapat Hujjatul Islam setelah wafat. Setelah wafat dilihat karya. Jadi memang banyak ulama itu ketika masih hidup karyanya nggak terlalu terkenal atau terkenal 1-2, tapi nggak, orang-orang itu belum menyangka kalau beliau itu sehebat itu gitu. Bahkan ada beberapa ulama itu yang dulu kitabnya nggak terlalu dibaca, nggak terlalu laku lah. Tapi setelah beliau wafat, orang-orang setelahnya baca kitab beliau baru wah ternyata hebat juga ulama ini ya. Dilihat kitab-kitab yang lain semakin tahu kehebatannya, baru wah ini layak mendapat julukan Syekhul Islam. Kenapa begitu? Karena memang nature-nya itu ulama yang hidup di satu zaman itu nanti teman-temannya, orang-orang sezamannya yang dulu ngaji bareng atau bahkan gurunya sendiri atau bahkan muridnya sendiri, karena muridnya nanti suatu saat akan menjadi saingan dia juga dalam ilmu. Itu ya gimana ya? Intinya lebih suka mengkritik daripada mengapresiasi. Lebih banyak mengkritik daripada mengapresiasi. Lebih banyak apa? Mengkritik daripada jarang orang itu kalau sezaman mengapresiasi orang sezaman itu jarang. Sehingga kalau kita baca misalnya ilmu rijal, dalam ilmu rijal itu dikatakan di antara jarh yang tidak muktamad itu adalah jarhul muqarin. Jarh dari kawan dekat atau kawan yang hidup semasa dia. Karena kawan hidup semasa dia itu memang kadang agak julid. Nah, suka mengada-ada sesuatu yang aslinya nggak ada. Biasa kayak gitu tuh. Kurang menghargai itu biasa. Lah biasanya yang lebih menghargai itu orang-orang yang datang selepasnya. Karena yang namanya orang yang hidup selepasnya itu dia nggak akan bisa maju ke ilmuannya sebelum mereka mempelajari ilmu-ilmu orang sebelum mereka. Mereka kata Ibnu Majid itu kan nihayatul mutaqaddimin bidayatul mutaakhirin. Capaian-capaian orang zaman dulu itu harusnya menjadi langkah awal, pijakan awal untuk orang zaman sekarang. Nggak bisa orang zaman sekarang kok tiba-tiba buat ilmu baru yang sama sekali nggak pernah dilakukan orang sebelumnya, nggak bisa. Mulai dari nol sama saja dia. Sulit. Mending meneruskan apa yang dulu pernah dikerjakan orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu salah, malah bagus juga. Karena akhirnya kita tahu, oh ini salah, kalau gitu jangan diulang. Kita ulang yang benar-benar aja.
Di kekeliruan orang zaman dulu pun menjadi ilmu untuk kita. Lah sehingga yang biasa mengapresiasi itu memang orang-orang selepasnya. Maka biasanya gelar Syekhul Islam, Hujjatul Islam, kemudian apa lagi? Misalnya, ya macam-macam lah. Itu diberikan oleh orang-orang yang hidup selepas dia. Ya ada juga yang diberikannya ketika masih hidup tapi sudah tua. Nggak ada orang umur 20 tahun jadi Syekhul Islam, nggak ada. Ya kalau memang umur 20 tahun jadi Syekhul Islam ya sekarang udah kelihatan. Wis ketok benih-benihnya udah kelihatan, tapi ya saya belum tahu ada yang umur 20 tahun terus jadi Syekhul Islam, belum tahu. Rata-rata mesti udah umur tua, udah mau wafat begitu baru jadi Syekhul Islam. Wallahu a'lam. Nggih. Kontroversi peletakan Syekhul Islam pada Syekh Ibnu Taimiyah. Ya itu biasa. Antar guru itu kan, murid kan mesti suka membumbung tinggi gurunya dan melawankan dengan guru yang lain. Saya punya guru A, Zidan punya guru B. Nah, nanti mesti saya bilang guru saya lebih utama daripada gurunya Zidan. Apa itu gurunya Zidan gini. Zidan juga bilang gitu. Alah ya enggak, guru saya lebih hebat gini. Ya biasa, setiap orang itu mesti suka memuji gurunya sendiri dan menjatuhkan guru yang lain. Karena tujuannya itu satu sebetulnya. Dia itu bukan menjunjung tinggi gurunya, menjunjung tinggi dirinya sendiri. Karena yang namanya dia kan pengen bilang toh, guru saya itu hebat. Kenapa guru saya hebat? Saya juga hebat. Kalau gurumu itu biasa aja, maka muridnya kayak kamu biasa aja. Kan saya pengen kayak gitu. Dia menjunjung, jangan kamu kira orang yang junjung tinggi gurunya itu karena betul-betul pengen menghargai gurunya. Kadang ya memang kadang seperti itu, tapi di banyak kasus itu sebenarnya dia pengen membanggakan dirinya sendiri. Nih guru saya hebat-hebat. Kadang kayak gitu. Kadang. Walaupun kalau ada murid yang seperti itu tetap tidak menghilangkan kehebatan-kehebatan seorang guru. Enggak. Kehebatan seseorang itu tidak hilang cuman gara-gara punya murid yang enggak jelas. Nah, iya betul. Lah kalau enggak gitu ya ya misalnya kita lihat rawi-rawi itu kan muridnya ya mesti ada yang dhaif, ada yang ini, ada yang itu. Tapi meskipun muridnya itu dhaif, bukan berarti terus gurunya ikut dhaif gara-gara punya murid dhaif. Enggak, gurunya kalau thiqah ya thiqah aja. Enggak ada urusan sama muridnya. Lah, kemudian kalau dalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya juga agak ini nyebut Syekhul Islam itu agak janggal juga kalau saya. Karena secara akidah berbeda. Artinya beliau itu banyak melakukan kontroversi dalam hal akidah. Dalam hal fikih beliau emang luar biasa, diakui. Bahkan ada yang bilang muktamad dalam mazhab Hambali, walaupun 1-2 pendapat beliau syadz, itu biasalah. Seorang ulama itu 1-2 pendapatnya syadz itu biasa. Imam Ghazali aja punya pendapat syadz dalam kitab fikihnya. Tapi tidak kemudian mencoreng seluruh kitab-kitabnya, kitab fikihnya tercoreng gara-gara 1-2 pendapat yang syadz. Asal tidak ingkar ma ma'lum minaddin bid-darurah ya. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah itu memang beliau dalam fikih luar biasa hebat. Lah cuman dalam akidah itu bermasalah. Karena masalahnya itu beliau akidahnya menyelisih akidah jumhur, itu yang masalah. Kalau cuman khilaf dalam furu'ul akidah itu enggak masalah. Seperti beliau khilaf dalam furu'ul fikih enggak masalah. Kalau misalnya khilaf beliau itu nanti dalam usul fikih, dalam hal-hal yang sifatnya usul dalam fikih, lah itu baru kita permasalahkan. Tapi karena fikih beliau enggak ada soal, cuman khilaf dalam furu' enggak ada masalah. Lah, akidah beliau itu bermasalahnya dalam hal usul. Dan masalahnya luar biasa. Ayo coba bayangkan. Nah, saya kasih satu gambaran bagaimana bermasalahnya akidah beliau ya. Kan kadang orang itu bilang akidah, mana ada akidahnya bermasalah? Orang betul kok tauhid dibagi menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kamu tahu nggak konsekuensi pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Atau pembagian tauhid uluhiyah dan rububiyah? Banyak orang nggak tahu konsekuensinya. Kan kalau kita belajar di pelajaran SD, SMP itu kan baca, kan mesti kalau baca tauhid kan mesti itu kan, ya kan? Tauhid uluhiyah, rububiyah sama asma wa sifat. Itu konsekuensi dari uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat adalah konsekuensinya bisa mengkafirkan orang Islam dan mengislamkan orang kafir. Syuf. Kok bisa? Karena dalam tauhid rububiyah, tauhid rububiyah itu maksudnya apa? Pertama kan dia Syekh Ibnu Taimiyah membagi tauhid menjadi 3 ya. Yang asma wa sifat kita kesampingkan dulu lah, karena ini agak berbeda. Walaupun bermasalah juga. Rububiyah dan uluhiyah.
Rububiyah itu artinya tidak menyembah selain Allah. Itu rububiyah. Rob hanya Allah. Rob hanya Allah, menyembah. Terus kalau uluhiyah itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi ilahiyah, uluhiyah itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, rububiyah juga menyembah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Dalam keyakinan kita Ahlussunnah, antara uluhiyah dan rububiyah tidak dipilah-pilah, dijadikan satu. Rububiyah itu ya uluhiyah, uluhiyah ya rububiyah. Sehingga kalau ada orang hanya bertauhid rububiyah tidak uluhiyah, ya kafir. Kalau orang tidak bertauhid rububiyah uluhiyah, ya kafir. Kita katakan begitu. Tapi kalau menurut Syekh Ibnu Taimiyah enggak. Ada orang itu cuma bertauhid rububiyah, ada yang cuma bertauhid uluhiyah. Dan ini bisa kalian baca dalam kitab-kitabnya. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Islam yang tawasul tabarruk itu dia kafir karena dia menyembah selain Allah. Memang mereka menuhankan Allah, tapi mereka menyembah selain Allah. Kenapa? Karena mereka nyatanya mintanya tidak kepada Allah, tapi minta kepada makhluk, bahkan minta kepada orang mati, bahkan minta kepada kuburan. Jadi orang yang tabarruk, tawasul dalam tasawurnya Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, jadi kita perlu paham mantik itu karena kita perlu tahu cara bertasawur yang benar. Kalau tasawur kita keliru, maka hukum kita keliru. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah bilang apa? Orang yang tawasul tabarruk itu kafir. Kenapa kafir? Karena itu artinya dia nyembah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, tidak bertauhid rububiyah. Karena itu mereka kafir. Lebih mulia orang-orang kafir yang nyembah berhala, kata Syekh Ibnu Taimiyah. Iya betul. Akidahnya akidahnya Abu Jahal. Saya lupa Abu Jahal atau Abu Lahab, pokoknya orang kafir di zaman Nabi itu lebih utama, mereka lebih berakidah daripada orang Islam yang bertawasul. Bayangkan coba. Orang kafir yang jelas-jelas nyembah Lata Uzza dibandingkan sama orang-orang Islam yang cuman gara-gara beliau salah tasawur bahwa dikira tawasul tabarruk itu bid'ah, kurafat, syirik dan seterusnya dikatakan mending orang-orang kafir yang nyembah Lata Uzza. Itu konsekuensi dari pembagian tauhid uluhiyah dan rububiyah. Nah, banyak orang nggak tahu. Wah, itu kamu dusta gini. Kamu bisa baca kitabnya. Baca aja kitabnya kalau nggak percaya. Baca kitabnya. Atau nggak minimal kamu dengarkan seminarnya Ki Somli lah. Nah, biar ngerti dikit-dikit apa itu akidahnya Ibnu Taimiyah. Kenapa kok pada zamannya Ibnu Taimiyah itu dimasukkan penjara? Apa urgensinya? Kenapa kok ada sampai karena dorong ini kan mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi ilmu. Harusnya sesuatu yang ilmiah itu ya diperdebatkan di ranah ilmiah, tidak perlu masuk hakim apalagi sampai masuk penjara. Itu kriminalisasi ilmu itu namanya. Lu kamu nggak tahu konsekuensi dari ilmu itu bisa mengkafirkan orang Islam, bisa menyebabkan umat Islam terpecah belah, bahkan bisa menyebabkan umat Islam saling bunuh satu sama lain. Dan itu terjadi di Saudi ketika Bani Saud itu mau menguasai Saudi. Mereka pakai fatwa-fatwanya Ibnu Taimiyah yang mengkafirkan orang ziarah kubur. Padahal waktu itu Mekah dikuasai sama sufi-sufi yang suka ziarah kubur. Akhirnya sufi-sufi dibantai. Kamu baca aja sejarahnya kalau kamu nggak percaya. Itu kubur-kuburnya sufi, kubur-kuburnya para wali yang suka diziarahi dibombardir sama Ahmad bin Abdul Wahab. Dia mendapat bantuan dari Inggris, kemudian membunuh ratusan, wallahu alam bahkan mungkin ribuan ulama di masanya. Dan orang Wahabi tahu kejadian itu, mereka mengatakan itu jihad akidah. Mereka bilang ini jihad akidah karena kita memberantas kekafiran yang menyusup di dalam tubuh umat Islam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bahayanya fatwanya, kitab-kitabnya Imam Ibnu Taimiyah kalau dipraktekkan di masyarakat, bahaya sekali. Dan kalau kamu lihat orang-orang ISIS yang sekarang Islam garis ekstrim itu, Islam garis keras yang suka ngebom di mana-mana, ISIS dan sekutu-sekutunya, itu mereka pakai fatwanya Ibnu Taimiyah atau enggak Muhammad bin Abdul Wahab pasti. Dan sudah pernah kita baca buku-buku mereka dan lain-lain, itu banyak yang bersandar pada kitab-kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah. Saya tidak pengen membuat citra Syekh Ibnu Taimiyah buruk, enggak. Syekh Ibnu Taimiyah walaupun dengan kesalahan-kesalahan beliau dalam akidah, tetap kita nggak boleh katakan beliau kafir, walaupun beliau mengatakan kita kafir ya. Barangkali beliau menganggap
dalam kitab beliau, kalau memang beliau masih berpegang teguh pada uluhiyah rububiyah, berarti nganggap kita yang suka ziarah kubur ini kafir. Tapi kita tidak mengkafirkan beliau. Itu satu. Yang kedua, ulama-ulama selepas beliau, misalnya kayak muridnya langsung Imam Adz-Dzahabi atau enggak Ibnul Qayyim Jauziyah, itu orang-orang alim semua. Dan misalnya Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah terlepas dari kontroversinya, beliau tetap orang alim. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam Ibnu Hajar itu mengakui bahwa Syekh Ibnu Taimiyah punya kontroversi-kontroversi yang tidak patut diikuti, tapi kontroversinya itu tidak menghalangi seseorang untuk ta'zim, untuk tetap hormat kepada beliau karena ilmunya. Gitu. Wallahu a'lam. Oke, yang lain? Sampun? Oke, semoga sebagaimana kata Syekh Zakir Al-Ansori, ngaji kita ini menjadi asbab dimudahkannya urusan-urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Kalau ada yang sakit disembuhkan, kalau ada yang punya utang dilunasi, kalau ada kalau ada berkas-berkas yang belum keterima, semoga segera diterima. Al-Fatihah. Ya, kenapa? Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.